Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Novianti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program laporan Learning Journal, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman belajar yang telah berlangsung pada minggu lalu di gedung Fakultas Dakwah. Learning Journal ini bukan sekedar rangkuman, melainkan cermin perjalanan intelektual yang menunjukkan bagaimana teori dipahami, diaplikasikan hingga dikaitkan dengan realitas sehari-hari. Mari kita simak bersama bagaimana pengalaman belajar kali ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan pengetahuan ke depan. Bersama saya, Sakira Novianti, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Halo pemirsa, selamat datang dalam berita kelas hari ini. Praktik reporter kembali digelar oleh mahasiswa dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Kali ini kelompok 6 tampil dengan menghadirkan sebuah simulasi pemberitaan yang dikemas menarik, yaitu berita terkait penipuan transaksi jual beli online serta penyekapan korban. Dalam praktik tersebut, Wulan berperan sebagai news anchor yang memandu jalannya berita di studio dengan tenang dan tegas. Sementara itu, Arfa mengambil peran sebagai reporter yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Kemudian Fahreja mengambil peran sebagai narasumber dan polisi dalam simulasi tersebut, dan Siti Ajmi berperan sebagai korban. Namun praktik ini berjalan dengan lancar dengan kerjasama seluruh anggota kelompok. Tidak hanya melatih kemampuan berbicara di depan kamera, tetapi juga mengerjakan kepentingnya peran masing-masing dalam sebuah tim pemberitaan. Kelompok ini memberikan tampilan yang sangat mengejutkan, dan ada beberapa teman-teman yang memberikan kritik ataupun saran terkait simulasi tersebut. Pemirsa, setelah praktik reporter berakhir, dilanjut dengan diskusi kelompok yang dilaksanakan oleh kelompok 5. Makalah ini membahas topik manajemen dalam produksi berita, sinergi komputer asisten reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains di divisi pemberitaan. Pengertian manajemen produksi berita, yaitu manajemen sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya agar tujuan tercapai efektif dan efisien. Manajemen produksi berita yaitu sebuah proses pengelolaan seluruh aktivitas redaksi agar berita yang dihasilkan tetap waktu, sesuai standar redaksi, dan berkualitas. Prinsipnya sama seperti manajemen umum, tetapi diterapkan pada dunia pemberitaan. Terdapat tahapan proses produksi berita. Terdapat 3 tahap utama. Yang pertama, praproduksi, yaitu perencanaan tema, topik, dan sudut pemberitaan, pengumpulan data dan bahan awal. Kemudian terdapat produksi, di mana peliputan dan wawancara dilakukan reporter, penulisan naskah berita sesuai rencana. Dan yang terakhir ada pasca produksi, yaitu sebuah penyutingan atau editing, verifikasi fakta, layout atau video editing, serta penggemasan berita sebelum ditayangkan. Kemudian terdapat poin komputer asisten reporting, yaitu teknik peliputan berita yang menggunakan bantuan komputer untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara efisien. Terdapat sejarah singkat dimulai tahun 1952 oleh CBS Amerika Serikat dengan komputer Unifax 1 untuk memprediksi hasil pemilu. Kemudian tahun 1980-an penggunaan software seperti Lotus 1, 2, 3, dan Microsoft Excel mulai marak di ruang redaksi. Fungsi dan tujuan karya itu meningkatkan akurasi dan kredibilitas liputan, mempercepat
pengolahan data, memperluas akses dan informasi publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas sosial, mengembangkan literasi data bagi jurnalis, mengenalkan disinformasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian terdapat jurnalisme data, yaitu jenis jurnalisme yang berfokus pada analisis dan penyajian data sebagai dasar utama pemberitaan. Sumber data, yaitu big data, kumpulan data besar dan berbagai sumber, terstruktur dan tidak terstruktur. Open public data, data publik yang disediakan oleh lembaga pemerintahan atau institusi resmi. Kemudian terdapat prinsip koleksi data. Reliabilitas data konsisten di berbagai waktu atau situasi. Kredibilitas, yaitu data dapat dipercaya, dan validitas, yaitu data benar dan akurat. Kemudian terdapat jurnalisme sains, yaitu cabang jurnalisme yang fokus menyampaikan informasi ilmiah dan hasil penelitian secara jelas, benar, dan mudah dipahami publik. Meningkatkan literasi sains agar tujuan masyarakat agar mampu memahami dan menilai informasi ilmiah secara rasional, mengatasi maraknya hoax dan pseudo-sains ilmu semu, mendorong masyarakat lebih percaya pada hasil riset akademik daripada berita viral. Kemudian terdapat poin divisi pemberitaan dan departemen produksi. Terdapat struktur organisasi redaksi yaitu pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, reporter atau wartawan, kameramen, video jurnalis, presenter atau news anchor. Tujuan departemen produksi yaitu mengelola peralatan produksi berita, melakukan editing dan pasca produksi, berkoordinasi dengan divisi pemberitaan, mengemas program berita agar menarik, mengembangkan kreativitas visual dan audio. Baik pemirsa, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya, Sakira Novianti, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya.